Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu guru yang kami muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan sharing bagaimana cara membuat soal untuk ujian atau assessment. Nah, langkah pertama, kita buka browser. Nah, kemudian kita ketikkan di situ sekolah, website sekolah, yaitu smpt.alyusufiah.com. Nah, sudah terbuka. Kemudian kita scroll ke bawah, klik guru. Nah, kemudian di sini masukkan username-nya dan juga password-nya. Dan klik masuk. Setelah login berhasil, kemudian akan ada tampilan dashboard seperti berikut ini. Kemudian langkah selanjutnya kita pilih bank soal. Kemudian pilih bank soal dan pilih bank. Di sini kita ketikkan kode bank soal. Karena kita akan melaksanakan STS, kita akan buat misalnya STS B Inggris ganjil tahun ajaran 2024. Jadi mata pelajarannya, misalnya pelajarannya bahasa Inggris, kemudian pilih level ya. Misal kita ingin di kelas 7, level kelas 7, pilih kelas 7, dan untuk kelasnya kelas 7 itu ada kelas 7A dan ada kelas 7B. Kemudian pilih topik. Sini kita pilih literasi. Dan subtopik ya, kita bisa pilih subtopiknya apa ya. Ini bebas. Contohnya saya copy aja yang atas. Kemudian untuk membuat soal ini disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalnya kita ingin soalnya esai, berarti kita pilih esai. Jumlahnya untuk STS misalnya 20 soal. Kita buat 20 soal. Ini tidak ada pembahasan. Kemudian ini guru pengampu kita pilih. Kemudian di sini soalnya aktif. Kemudian di sini bukan soal agama, klik simpan. Nah, setelah soalnya sudah dibuat ya, langkah selanjutnya adalah kita masukkan di sini misalnya untuk mengupload soal kita pilih import ya, import. Kemudian di sini kita pilih format soalnya ya, format soalnya download. Misalnya format soalnya kita pilih taruh di dokumen ya, atau taruh di download boleh. Nah, format soal kita download, klik save. Nah, kita save. Nah, ini sudah kita download. Nah, di sini kita akan buka format soalnya untuk melihat lebih jauh.
Nah, ini adalah gambaran dari format soal. Nah, kita perhatikan bersama-sama. Di sini ada keterangan. Yang pertama adalah nomor soal, kemudian soalnya, dan ini kalau misalkan soal tersebut ada gambarnya. Nah, untuk gambar kita buat sesuaikan saja dengan kolom. Nah, nanti secara otomatis sistem akan membuat gambar itu menjadi besar, jadi bisa terlihat oleh siswa. Dan jangan lupa kalau misalkan soal di situ ada tulisan, ada keterangan ya, jangan lupa masukkan keterangan. Misalnya ini soal 1, nah maka kita buat keterangan di bawahnya gambar soal 1. Nah, seperti ini ya. Kemudian nah kita nomor soal kita kalau memang di sini adalah pilihan ganda, berarti kita buat di sini keterangan nomor 1 pilihannya A biru. Kemudian nomor 2 misalkan nomor 1 tetap pilihannya misalnya B hingga nomor 1 C merah, 1 D kuning. Nah, untuk yang E kita kosongkan saja. Karena pilihan kita cuma sampai D. Nah, kemudian pernyataan. Nah, ini ada keterangan. Di sini Bapak Ibu lihat nih, ya. Di sini ada Bapak Ibu lihat. Ada keterangan di sini, keterangan jenis soal. Kalau misalnya pilihan ganda atau PG, berarti jenis soalnya 1. Nah, kita ingin membuat soal PG, keterangannya 1. Nah, kalau misalnya kita ingin membuat soalnya esai, nah berarti kita buat nih keterangan jenisnya itu yaitu nomor 2. Dan kode kita kosongin, ini kode kosongin, kode soal itu kode soal mengurutkan ditulis di kolom jenis 5, kode U yang tidak menggunakan kode. Jadi kalau yang lain tidak menggunakan kode. Jadi kalau misalnya ada soal di mana mengurutkan ya, ini seperti soal contohnya soal nomor 8, di sini kita pilih masukkan U kalau misalkan soal tersebut soal yang menggunakan mengurutkan ya. Kalau misalkan soal tersebut tidak mengurutkan berarti kita kosongkan. Nah, ini adalah format soal untuk AKM. Nah, karena soal AKM itu ada pilihan ganda, ada esai, ada pilihan ganda multi, jawaban lebih dari 1, benar salah, atau fakta atau opini, kemudian menjodohkan atau mengurutkan. Nah, ini adalah soal untuk soal nomor 8 di situ pilihan untuk mengurutkan atau menjodohkan. Makanya kita pilih, kita buat keterangan di kodenya U. Nah, kalau jadi untuk soal yang lain itu tidak perlu. Nah, selanjutnya di sini ada kunci ya, kita isi kunci jawaban. Kalau misalnya dan gandanya kuncinya A, berarti kita pilih A ya. Kalau misalkan untuk selanjutnya di sini opsi per soal. Jadi kalau misalnya ada pilihan ganda ini ada A, B, C, D, berarti 4 ya. Jadi di sini kita pilih 4. Kalau misalkan nanti ada jawaban yang E, berarti di sini opsi per soalnya ada 5 jawaban. Nah, ini kita buat 4 saja. Gitu. Nah, kalau sudah untuk soal yang lain ke soal esai itu soalnya, keterangan gambarnya, kemudian ini adalah nomor soalnya, kemudian ini adalah jangan lupa jenis soalnya apa ya. Kalau di esai ya pilih nomor 2. Kemudian kita kunci jawabannya, ini kita isi kunci jawabannya ya, seperti itu. Nah, kalau sudah kita rubah, kita tinggal copy saja di bawah. Misalkan kita ingin membuat soalnya itu bentuknya esai, berarti kita copy saja yang nomor 3. Copy aja, yang lainnya kita buang karena kita pakai yang esai saja. Jadi kalau misalnya kita pengen pilihan ganda ya kita pilih nomor 1, dia nomor 2 dan seterusnya.
Kita bisa gunakan format soal ini untuk membuat soal. Baik itu pilihan ganda, esai, PGM multi jawaban, benar salah, menjodohkan, mengurutkan. Nah, misalnya sudah selesai soalnya, kita simpan saja. Simpan, ya, simpan, dan kita balik ke browser. Baik, setelah kita tadi download format soalnya, langkah selanjutnya kita upload soal. Katakanlah kita sudah membuat soal, ya, kemudian kita edit dan kita akan masukkan soal tersebut. Kita cukup klik choose file, kemudian kita pilih format soal, kemudian pilih open. Nah, setelah itu format soal telah selesai, kita pilih, kemudian kita klik upload. Tunggu. Nah, berarti data sudah masuk nih berarti. Ini adalah soalnya. Kita bisa lihat soalnya ini aja soal contoh. Soal contoh ini ada 8 soal. Soalnya berbagai macam bentuk, ada menjodohkan, kemudian ada esai, jawaban singkat, pilihan ganda. Nah, ini ada contoh soal dari KM. Nah, di sini kita bisa ngedit, bahkan kita bisa hapus soalnya. Kalau misalkan kita kurang ada kesalahan, nah kita bisa hapus dan juga kita bisa edit. Gitu. Kita buka contoh, kita akan mengedit. Nah, kita bisa edit di sini. Nah, di sini kita bisa edit soalnya, kemudian di sini kita bisa juga hapus gambarnya. Kita bisa masukkan gambar yang lain. Nah, kemudian ini kalau misalkan kita ingin masukkan sebuah gambar file atau dalam bentuk gambar atau video, kita bisa masukkan di sini. Kemudian ini adalah jawabannya. Nah, jawabannya kita misalnya ini ada jawaban A, jawaban B, jawaban C, jawaban D. Nah, ini kalau misalkan jawabannya yang benar adalah jawaban A, nah ini kita tandain seperti ini. Jawabannya A. Ini untuk diedit. Ya, kembali saja. Nah, ini untuk mencetak soal. Jadi kalau misalnya soal itu kita cetak, hasilnya seperti apa, kita bisa cetak sebagai arsip. Nah, ini soalnya. Ini contoh soalnya. Ya, jadi cetak seperti ini. Soalnya kita bisa cetak dan kita bisa simpan. Nah, sudah. Kemudian kalau ini kita ingin hapus, jadi ini bisa dihapus secara keseluruhan bisa dihapus. Kemudian kita klik beranda. Nah, ini adalah suatu sampai di sini sebenarnya soal sudah bisa di-upload, sudah selesai untuk tahap penguploadan. Nah, langkah selanjutnya setelah kita upload, kita buat namanya jadwal ujian, ya. Nih, karena kita misalnya kita ingin membuat jadwal ujian, katakanlah hari ini. Nah, kita buat jadwal ujian. Di sini cara membuat jadwal ujian, klik jadwal ujian. Di sini pilih misalnya nama bank soal. Bank soal ini tadi kode soal tadi. Kita pilih kode soalnya literasi kelas 7A dan 7B. Ini nama pembuat soalnya siapa. Kemudian ini adalah nama ujiannya. Misalkan kita ingin ujian itu di PTS, ya, penilaian tengah semester. Kemudian ini di sini ada contoh jamnya, ya. Kita mulai kapan, ya, tanggalnya. Kemudian kita misalnya kita ingin mulai jam 8, ya. Nah, waktunya kapan nih? Jam 8 sampai kapan? Jam 8 misalnya kita akan buat jam 8 sampai jam 15 atau jam 3 sore. Nah, jadi soal itu hanya bisa diakses pukul 8 sampai jam 3 sore. Nah, seperti itu. Kemudian sesinya kita pilih sesi ini untuk sesi 1 atau sesi 2. Ya, kita setting
Kemudian lamanya berapa menit. Jadi lama ujiannya itu misalkan lama ujian kita buat 60 menit misalkan 60 menit. Nah ini ada muncul tombol selesai menit. Nah jadi kalau misalkan ini katakanlah nih misalnya ketika siswa misalnya telah menyelesaikan misalnya melampaui waktu dari 60 menit ya, dia akan timbul notifikasi telah selesai begitu. Nah, kemudian ini juga ada dilarang keluar aplikasi. Ini adalah pelanggaran, untuk memilih pelanggaran. Misalnya kita bisa tidak menggunakan atau kita menggunakan. Nah, di sini ada waktu 10 detik, 20 detik, 30 detik, 40 detik, 50 detik, 60 detik. Nah, ini maksudnya adalah ketika siswa mencoba untuk keluar aplikasi ya, mencoba keluar dari aplikasi, misalnya dia ingin membuka aplikasi yang lain, contohnya misalnya mencari di tab, membuat tab baru, otomatis nanti akan notifikasi dikasih waktu 10 detik nih. Jadi kalau misalkan dia tetap ingin mencari informasi, dikasih waktu 10 detik untuk melanjutkan ujian. Kalau misalnya setelah 10 detik dia tetap keluar dari aplikasi, otomatis ujiannya selesai gitu ya. Jadi dia tidak bisa mengerjakan ujian lagi. Nah, kalau misalkan dia tidak bisa mengerjakan ujian lagi, berarti sudah selesai ujiannya. Nah, di sini ada juga pengaturan. Acak soal berarti soal kita acak, token soal kita gunakan token untuk pengamanan. Hasil tampilan, jadi kalau misalkan siswa telah selesai akan tampil hasilnya. Nah, kemudian kita buat reset login. Jadi kalau misalkan siswa itu katakanlah dia telah melanggar ketentuan, dia sudah lewat dari 10 detik, ternyata masih mencoba keluar dari aplikasi, otomatis dia akan tertutup, selesai ujiannya. Nah, kalau ini kita centang ya, berarti nanti siswa bisa mulai lagi, bisa masuk lagi. Nah, kalau misalnya kita tidak centang, otomatis nanti 10 detik itu dia dikasih waktu untuk kembali lagi mengerjakan soal. Dia masih diberikan kesempatan untuk mengerjakan soal sampai selesai. Kalau misalkan sudah lebih dari 10 detik ya, ini tidak kita biarkan seperti ini, kosong seperti ini, maka otomatis nanti siswa tersebut sudah selesai dan tidak bisa melanjutkan ulangan tadi. Seperti itu gambarannya. Kita pilih aja. Ini klik simpan. Ya, klik simpan. Nah, otomatis ada notifikasi sukses, data berhasil disimpan. Nah, sampai di sini sebenarnya selesai untuk pembuatan soal dan juga waktu atau jadwal ujian. Nah, di sini ada menu yang lain. Kalau misalkan kita ingin menghapus, ya, misalkan contoh nih, kita menghapus nih saya bahasa Inggris ya yang sebelumnya, misalnya kita bisa nih ada action nonaktif hapus. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat nonaktif ya bisa, jadi nanti nggak tampil lagi di menu siswa. Kalau misalkan kita sudah terlalu banyak, kita ingin menyembunyikannya, kita pilih nonaktif, jadi dia jadwalnya akan tersembunyi seperti itu. Kalau kita ingin mengaktifkannya, klik aktif gitu. Kalau ingin menghapusnya, kita klik hapus dari jadwal siswa. Nah, sampai di sini kita telah selesai untuk mengerjakan untuk penginputan jadwal. Nah, kalau kita ingin memastikan misalnya siswa tersebut apakah soalnya tampil atau tidak. Nah, kita buka akun siswa ya. Misalnya di sini kita buka akun siswa peserta ujian, kita ambil tadi ada kelas 7. Ya, kita coba kelas 7.
Di sini kita ambil akunnya. Misalnya di sini kelas 7 ruang 1. Nah, ini ada nama misalnya nih ya, Amira Salsabila, ini kita copy aja akunnya. Nah, di sini kita buka sekolah, kemudian kita pilih siswa. Nah, klik OK. Kita masukkan akun siswa tadi, masukin username, kemudian masukkan juga passwordnya. Nah, passwordnya terlihat, kita login. Nah, di sini tampilan ini adalah tampilan dari siswa ya, ini atas nama Amira Salsabila. Di sini kita atur sedikit, kita atur ya. Di sini misalnya ketika dia ingin mengerjakan ujian, dia pilih jenis kelamin, kemudian pilih perempuan ya, jenis kelamin. Nah, kemudian tokennya ini kita bisa copy atau kita ketik. Misalnya itu tokennya X K B P O I. Nah, klik submit. Nah, ini contoh ya. Tadi kita mulai misalnya yang tadi kita pakai, yang tadi kita buat adalah soalnya ini. Ya, ini bahasa Inggris. Nah, kemudian kita pilih ini ada 8 soal, kemudian kasih waktu 60 menit ya. Tersedia jenis soalnya literasi. Nah, kita mulai, klik. Nah, di sini ada soalnya. Jumlah soalnya 2 PG, 1 multi, 1 benar salah, 2 urut, 2 esai. Ini adalah jumlah soalnya. Nah, di sini kita tanggal waktunya hari Selasa tanggal 3 September 2024. Kemudian alokasi waktu 60 menit. Nah, kita mulai tes. Nah, oke. Nah, ini siswa akan mengerjakan, dia akan memilih misalnya next. Nah, tampilan seperti ini. Ini biru misalnya. Nah, next. Nah, jawaban. Nah, di sini misalkan siswa dia katakanlah mencoba keluar dari aplikasi ya, kita coba keluar dari aplikasi. Nah, ketika dia mencoba keluar dari aplikasi, ada bacaan nih, ujian terpaksa selesai dalam 5 detik lagi. Nah, ini ada pernyataan kalau dibiarkan begitu saja, nanti dia akan otomatis akan selesai gitu. Kalau tadi kita buat reset login, berarti nanti dia harus masuk lagi gitu. Ini adalah sebuah pelanggaran. Kalau misalkan siswa dia keluar dari aplikasi untuk mencari jawaban seperti itu. Nah, di sini ini soalnya kita kerjakan ya. Next, tadi belum diisi ya. Kita isi misalnya jawabannya apa. Misal kita isi jawabannya berapa ya. Nah, kemudian next. Nah, kemudian di sini kita isi jawabannya. Nah, kalau sudah selesai, sudah mengerjakan soal, ya. Nah, ini menjodohkan. Nah, klik tes selesai. Nah, berarti masih ada soal yang belum dikerjakan. Berarti kita coba cari soal tersebut yang belum dikerjakan. Mana soal yang belum dikerjakan? Nah, kita cek dulu daftar soal. Nah, lihat ada soal nomor 4 nih belum dikerjakan.
Nah, kita isi ini kita soalnya dampak positif La Nina dapat meningkatkan produksi perluasan lahan pasang surut. Nah, next. Next, kita tes selesai. Ya. Nah, sampai sini berarti siswa telah melaksanakan ujian, ya. Tesnya berarti telah selesai. Nah, sementara itu saja yang bisa kami share tentang pembuatan soal untuk PTS, SAS atau ulangan harian. Nah, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.